Ya, kita juga melihat analisa hakim ya menyatakan tidak ada kerugian perekonomian negara karena ini adalah mengenai kebijakan ya. Dan kemudian yang ketiga yang menarik ya, terjadi perbedaan ya antara majelis di dalam mengambil suatu keputusan ya, membedakan peran masing-masing ya, malahan dikatakan bersama-sama, tetapi beban kerugian yang dibebankan itu kepada korporasi tidak jelas. Berapa tanggung jawab setiap perusahaan ya, tidak jelas. Nah, oleh karenanya kami melihat bahwa dakwaan saudara jaksa yang dari awal menggebu-gebu menyatakan kerugian negara yang sampai totalnya itu sampai 17 triliun, hari ini terbukti pertimbangan majelis ya tidak mengabulkan apa yang di dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum, dan kita dalam tuntutan kena 10 tahun ya, kita divonis hari ini 1 tahun 6 bulan khususnya dari Wilmar. Atas langkah berikutnya apa? Kami akan berdiskusi dengan klien kami karena pertimbangan majelis ini tentu kami akan cermati lagi karena ada hal-hal yang khusus yang kami katakan dari awal. Sebenarnya masalah kelangkaan minyak goreng ini adalah karena kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan karena pengusaha melakukan ekspor yang berlebihan. Bang Junifer, menegaskan aja berarti total kerugian negara yang terbuktinya itu jumlahnya berapa? 2,9 triliun. 2,5 triliun, 2 triliun 539 129 juta. Kurang lebih begitu. Berarti perekonomiannya tidak terbukti sama sekali, Mi? Tidak terbukti sama sekali. Ya, perekonomian tidak terbukti sama sekali. Malahan pertimbangannya yang sangat menarik bahwa pengusaha ini sebetulnya telah menyumbangkan devisa yang tidak sedikit kepada negara. Ya, dengan ekspor CVO. Jadi pertimbangan ini menurut saya seharusnya bebas. Ya, dengan ada pertimbangan yang menyatakan yang pertama, kelangkaan minyak goreng itu bukan karena ekspor. Yang kedua, peran pengusaha ini di dalam minyak goreng ini telah mendatangkan devisa yang tidak sedikit. Ya, yang ketiga dikatakan sebetulnya masalah kelangkaan ini adalah karena kesalahan kebijakan. Ini yang menarik. Bang, soal uang 10.000 US dollar yang dititipkan itu yang katanya untuk Indrasari Wisnuwardana itu gimana? Itu tidak di dalam persidangan terbukti bahwa itu tidak ada kaitannya dengan DMO ya, dan kita bantah tidak pernah ada itu pemberian itu. Ya, kita bantah itu ya, dari mana datangnya, dan kemudian juga di dalam pertimbangannya tidak dibahas secara detail, hanya menginformasikan. Ya, tidak bisa. Tapi terbukti DMO yang dilaksanakan oleh Wilmar itu sudah terbukti sesuai dengan ketentuan, ya sudah ketentuan, dan kelangkaan itu tidak ada kaitannya dengan ekspor yang selama ini dikatakan menjadi biang kerok kelangkaan ekonomi. Pak, kalau misal pihak kuasa hukum dan Pak Master menerima putusan itu ya 1,5 tahun ya, itu ya kira-kira bebas kapan ya? Ya, kalau kita sudah dijalani hampir 9 bulan, tentu kalau hitungannya diterima itu hanya menjalani 2 bulan lagi. 2 bulan lagi akan bebas. Bang, kalau keputusan akan banding itu menjadi titik poin. Bang, Apakah perbuatan yang disampaikan dan diminta kepada Tumanggar ini memenuhi unsur apa tidak? Dengan pertimbangan majelis ini sebetulnya mereka ragu-ragu menyatakan bahwa ini harus bebas. Bang, berarti hakim pertimbangannya dia menilai bahwa para terdakwa ini terbukti melanggar dakwaan subsidiar. Itu sudah tepatkah kalau menurut Anda? Ya, dengan pertimbangan tadi sebetulnya harus dinyatakan bebas. Ya, harus dinyatakan bebas karena dikatakan pertama, kelangkaan minyak goreng bukan karena ekspor. Yang selama ini dikatakan ekspor, makanya lahirlah DMO. Ya, tidak ada majelis menyatakan karena ekspor. Yang kedua, majelis menyatakan secara tegas, kelangkaan itu diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang salah melawan pasar, yaitu harga eceran tertinggi. Di sini yang membuat
minyak goreng itu menjadi hilang. Itu pernyataan majelis itu. Menarik itu. Subsidiary itu kan dakwaan pasal 3 ya Pak? Ya pasal 3. Unsur-unsurnya kan juga menentukan diri sendiri merugikan keuangan negara. Apakah itu tepat? Ya, makanya tadi dikatakan bahwa ada merugikan perekonomian negara tidak terbukti. Ya seharusnya kalau tidak terbukti otomatis seluruhnya kan sebetulnya harus dibebaskan. Ya begitu. Ya begitu. Tapi sama-sama melakukan korupsi sementara salah satu yang bisa dinilai adalah penyalahgunaan wewenang. Iya, itu juga menarik. Bagaimana disebut bersama-sama, sedangkan Lensa ini tidak punya wewenang menerbitkan SK, surat keputusan Menteri Perdagangan. Sedangkan yang menjadi biang kerok adalah terbitnya surat Menteri Perdagangan yang memperlakukan harga eceran PE. Ya, ini kita tidak ada kewenangan menerbitkan itu. Pak, mungkin ada saat nyampean hari ini bahkan mantan Pak SBY itu tidak hadir sebagai saksi, bahkan hadir sebagai saksi pun tidak. Iya, tadi menarik juga pertimbangan majelis juga menyinggung pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada saat itu Pak Lutfi, ya kemudian seharusnya dari awal seharusnya dia juga harus ikut diminta pertanggungjawaban terhadap pemberlakuan acara tertinggi. Ya kita harapkan kejaksaan bisa bersikap, jadi tidak ada diskriminasi, ya supaya merupakan kebijakan yang selanjutnya lagi-lagi yang mengakibatkan banyak korban, pengusaha menjadi korban karena salah kebijakan. Oke, terima kasih. Terima kasih.